Tetapi saya sangat emosi waktu itu melihat kelakuan Julius Setiadi kawan-kawan ya. Dan semua ada buktinya itu di pengacara saya yang lama. Salah satunya yang membuat aku emosi adalah ketika Julius Setiadi menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib itu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua update terbaru dari anak Batak, di mana di beberapa bulan yang lalu dia diproses secara hukum karena diduga telah melakukan penistaan agama. Nah, kita akan mendengarkan kesaksiannya dan bagaimana dia kembali menuntut agar si Julius ini bisa diproses secara hukum lagi. Nah, di mana kemarin si Julius ini pernah dilaporkan oleh Pendeta Muriwali dan kemudian sama sekali tidak ada proses hukum yang menyentuhnya. Saya kurang tahu bagaimana keadilan di negeri kita ini, dan itulah yang dituntut oleh anak Batak sekarang. Kalau dia kembali nanti dari kampungnya, dia akan memberikan laporan atau melaporkan si Julius ini kembali karena dia mendapat tidak ada keadilan bagi dirinya. Kenapa dia ditangkap sedangkan si Julius tidak ditangkap? Padahal sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Horas, salam. Selamat malam kawan-kawan semua dimanapun berada di seluruh belahan bumi ini. Aku hanya ingin memberitahu sama kita semua kalau aku anak Batak sudah bebas dari penjara ya, tetapi bukan bebas murni. Saya bebas bersyarat. Artinya begini, hukuman saya kan kemarin 1 tahun. Nah, sudah saya jalani 8 bulan. Nah, ketika sudah menjalani 8 bulan, maka ada kesempatan sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan telah menjalani masa tahanan 2/3 dari vonis hakim, maka saya berhak untuk menjalani sisa masa penahanan saya di rumah. Jadi sebenarnya saya ini belum bebas murni, belum bebas total. Saya dalam pengawasan pihak kepolisian saat ini ya, pihak jaksa, pihak penjara, Bapas dan lain-lain. Jadi selama 4 bulan ini saya pantang melanggar hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak bisa saya langgar selama 4 bulan ke depan kawan-kawannya. Itulah persyaratan sehingga saya bisa mengajukan pembebasan bersyarat saya. Artinya 2/3 dari vonis hakim sudah saya jalani. Jadi 1/3 dari vonis hakim itu akan saya jalani di rumah. Jadi saya tidak bisa melanggar hukum sampai bulan 11 kawan-kawan. Artinya adalah bukan saya mau mengatakan bahwa saya akan melanggar hukum, tetapi mana tahu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Apakah saya kembali lagi melanggar hukum? Saya tidak tahu. Untuk itulah aku akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang saya perbuat dulu. Jujur, apa yang saya lakukan itu sangat menyakiti hati banyak orang. Saya tahu itu. Untuk itulah polisi menangkap saya. Dan saya mengaku salah atas hal itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf atas semuanya yang saya lakukan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh siapapun dia yang ada di seluruh dunia. Saya minta maaf. Terutama saya minta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia, terutama yang ada di Medan. Saya minta maaf saudara-saudaraku. Itu memang benar saya katakan. Memang itu benar saya katakan, dan saya tidak akan mengatakan hal yang sama lagi seterusnya. Saya berjanji tidak akan mengatakan hal yang seperti itu lagi. Tetapi kawan-kawan, kalau untuk ber-YouTube ini, jujur saja saya akan tetap membuat akun YouTube. Saya akan tetap ber-YouTube, tetapi saya akan lebih baik dari sebelumnya, agar saya tidak ditangkap polisi lagi.
Untuk itu kiranya seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini memaafkan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kata-kata yang seperti itu. Kalau sekedar berdebat ya boleh dong, itu kan sah. Karena banyak juga ya, nggak usahlah saya sebutkan. Saya juga tidak mau untuk saat ini saya tidak membahas tentang keyakinan dari saudara-saudara muslim. Kalau untuk berdebat tentang agama tentu saja saya masih harus melakukannya. Karena kita lihat apa yang terjadi di YouTube kawan-kawannya. Jadi saya minta maaf atas kesalahan saya yang kemarin dan saya tidak akan mengulangi lagi monolog seperti itu. Kiranya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di Kota Medan bisa menerima permohonan maaf saya. Bukti dari saya benar-benar meminta maaf kepada saudara-saudara saya umat Islam. Buktinya saya kan dengan ikhlas di penjara, saya kan tidak melawan. Saya terima putusan hakim, saya jalani. Kalau bebas dari penjara dengan 2/3 itu kan program pemerintah. Apa salahnya saya ambil program pemerintah itu? Karena saya juga warga negara Indonesia, kawan-kawannya. Jadi saya minta maaf atas semuanya itu. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada saat ini. Kalau soal pengalaman-pengalaman di penjara atau ditangkap, saya akan sampaikan pada video-video berikutnya, saudara-saudara. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kayak mana sih di penjara, kayak mana sih waktu ditangkap, nanti video berikutnya. Tetapi ada yang aneh kawan-kawannya, ada yang aneh sedikit. Baru aku tahu semalam ketika aku bebas, tentu saja aku langsung melihat YouTube kawan-kawannya. Ternyata si Julius Setiadi masih siaran. Sampai hari ini, kurasa dia masih siaran. Karena aku tengok videonya itu tanggal sekian. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi masih siaran. Ada apa? Ada apa yang aku heran? Nah, jadi kalau kawan-kawan bertanya di dalam hati contohnya ya, kenapa kau, apa yang seperti saya? Kasar dia apa masker ini? Sakit dia seperti tajam dia kawan-kawannya apa masker ini ya? Ini dibaguskan dulu ya. Kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Tetapi aku sudah memaafkan. Aku sudah melupakan hal itu. Sudah aku lupakan semua hal itu. Tetapi yang aku heran, kenapa ya Julius Setiadi nggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa waktu ke depan, ini aku mungkin beberapa waktu ini aku akan jumpai mamaku dulu kawan-kawan ke kampung ya. Karena mamaku kan nangis-nangis terus mamaku ya. Pernah mamaku datang ke penjara, mamaku selalu nangis-nangis. Untuk itu aku jumpai mamaku dulu ke kampung. Mungkin sepulang dari situ aku akan langsung menanyakan hal ini kepada polisi ya. BAP Julius Setiadi itu seperti apa? Kenapa dia bebas? Gitu loh. Aku tahu dia bebas dari mana karena aku tengok siaran dia. Karena dia siaran di Hidayah Mualaf Channel. Aku akan coba tanyakan itu ke polisi. Itulah yang aneh yang kupikirkan. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Mungkin di penjara yang lain. Kalau aku kan di kelas 1. Di rutan kelas 1. Nah, barangkali Julius Setiadi dikirim ke Labuan, ke Lubuk Makam, Pancur Batu, Lapas Pemuda Hinai di Langkat sana, atau ke penjara-penjara yang lain. Karena aku tidak tahu entah ke penjara mana dia dikirim. Tapi ternyata kawan-kawan dia tidak di penjara. Julius Setiadi bebas. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi siaran. Sampai beberapa hari yang lewat, aku lihat videonya ya. Kalau kawan-kawan tidak percaya, silakan buka Hidayah Mualaf Channel. Maka saudara akan melihat di situ bahwa Julius Setiadi itu memang bebas berkeliaran. Aku tidak tahu kenapa dia bisa bebas. Aku akan tanyakan langsung ke polisi. Kalau kira-kira polisi tidak bisa memberikan jawaban, saya akan melapor ke Propam Poldasu. Pasti saya akan laporkan ke Propam Poldasu. Kenapa Julius Setiadi bebas? Kan begitu. Julius Setiadi lo yang memulai. Kalau kawan-kawan nggak percaya, bacalah SIPP. Itu kan tidak bisa dibohongi. Sudah ada di SIPP, Hidayah Mualaf Channel, yang mengupload video itu sehingga viral. Kan begitu. Dan itulah yang disaksikan oleh DP Rumah PA.
di persidangan. Tapi ya sudahlah, video ini mungkin hanya singkat saja, karena aku memang bukan orang yang pandai berbicara ya, atau yang pandai bersandiwara, bukan. Tetapi pasti akan saya tanyakan dulu ini ke polisi. Kalau kira-kira saya analisa ini melanggar hukum, maka saya akan melapor ke Propam Poldasu. Ada apa sebenarnya? Kenapa Julius Setiadi sampai sekarang bebas? Nah, mungkin apa hubungannya dengan Julius Setiadi? Aduh, udahlah, nggak usah bersandiwara. CCTV masih ada. CCTV masih ada, jadi mungkin kita lihat aja, berjalan dengan sendirinya ya kawan-kawan ya. Tapi aku prioritaskan dulu aku berkunjung ke rumah mamaku ya, karena aku pun manusia biasa yang tidak bisa melihat orang tua menangis ya. Mamaku itu menangis di penjara, jadi aku kunjungi dulu mamaku. Sepulang aku dari kampung nanti, aku akan langsung membuat laporan ke Propam Poldasu. Entah apa nanti tanggapan Propam Poldasu, aku pun tidak tahu, tetapi aku akan melakukan itu secepatnya, kawan-kawan ya. Siapa yang akan saya laporkan? Saya berkonsultasi aja dulu dengan pihak Propam Poldasu, apakah ini melanggar hukum atau tidak. Kalau tidak melanggar hukum, ya saya akan pulang dari Polda itu. Kalau contohnya Propam Poldasu mengatakan, oh ini tidak melanggar hukum, ya sudahlah, terima kasih Pak. Tetapi kalau memang terindikasi melanggar hukum, saya akan melapor ke Propam, kawan-kawan ya. Karena saya tidak bisa diterima akal saya Julius Setiadi bebas sampai sekarang. Nggak bisa itu. Kan di persidangan juga, ya sudahlah, nanti terlalu panjang. Saya bikin dulu laporan ke Propam Poldasu. Setelah saya berikan laporan ke Propam Poldasu, maka selanjutnya nanti kita lihat aja. Tetapi di atas semuanya itu, kawan-kawan, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Kawan-kawan orang muslim pendebat di YouTube kan kenal siapa aku. Mana mungkin ada niatku untuk menista agama Islam. Tidak ada itu. Boleh tanyakan pendebat-pendebat muslim di YouTube. Pasti kenal anak Batak, karakternya bagaimana. Tetapi saya sangat emosi waktu itu melihat kelakuan Julius Setiadi, kawan-kawan ya. Dan semua ada buktinya itu di pengacara saya yang lama. Salah satunya yang membuat aku emosi adalah ketika Julius Setiadi menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib itu. Tetapi ya sudahlah, kita akan lihat berjalan dengan sendirinya nantinya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan untuk kita. Aku tetap ber-YouTube seperti biasa, tetapi aku tidak akan menghujat agama Islam lagi. Saya berjanji tidak akan menghujat agama Islam lagi. Tidak akan itu ya. Tetapi saya akan ikut berdebat juga. Saya akan tetap menjadi seorang pendebat. Seperti waktu di persidangan, hakim mengatakan kepada saya, jangan mau lagi kau berdebat dengan orang-orang yang mulutnya tidak bisa dijaga, katanya, seperti Julius Setiadi. Jadi saya tidak akan melayani Julius Setiadi lagi untuk berdebat. Untuk itu kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku akhiri dulu video ini kawan-kawan ya. Aku akhiri, mungkin besok kita bertemu atau di video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Luar biasa. Anak Batak selama sudah berada di tahanan, dia berpikir bahwa si Julius ini sudah ditahan juga, sudah diproses juga. Ternyata tidak. Padahal yang menyebabkan anak Batak ini bisa dikenai proses hukum itu karena ulahnya si Julius. Dia yang menyebarkan apa yang menjadi kata-kata dari anak Batak ini. Dan kemudian teman-teman, di dalam persidangan menurut info yang saya dapatkan, selama persidangan anak Batak ini itu tidak hadir si Julius yang seharusnya dia bisa menjadi saksi dalam persidangan. Itu luar biasanya hukum di negara kita ini teman-teman ya. Dan kita juga tidak tahu apa yang menyebabkan Julius ini tidak bisa ditahan, tidak bisa diproses oleh pihak penegak hukum. Kita bisa saja curiga apakah Julius sudah main duit atau menyetor duit kepada pihak penegak hukum. Bisa saja kita curiga. Kenapa? Karena buktinya dia tidak ditahan. Nah, sudah jelas-jelas si Julius ini menista agama ketika dia menampilkan gambar titik itu dan kemudian dia menempatkan salib di samping titik itu. Nah, alat kelamin itu teman-teman, dia berdampingan dengan salib dan itu sudah jelas-jelas menista agama.
Tetapi kita tidak tahu bagaimana hal itu di mata pihak penegak hukum, bahwa itu tidak melanggar hukum. Itu kan aneh teman-teman ya. Bahkan si Julius ini pernah dilaporkan oleh pendeta Muriwali, tetapi sampai sekarang kita tidak tahu sejauh mana kasus itu sudah diproses. Apakah dokumentasinya, laporannya masih di bawah meja? Kita tidak tahu teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang muslim, ini hati-hati kepada para mualaf ini. Mereka lah yang selalu mengadu domba antara muslim dan Kristen. Mereka-mereka ini. Nah, itulah sebabnya bebas mereka menghina Kristen, mengadu domba, jadi provokator. Sama seperti Kainama, Yonatan Nandar, yang mengaku-ngaku mualaf semua, Donditan, dan kemudian termasuk Julius ini. Hati-hati kepada mereka. Jangan berpikir bahwa mereka ini pahlawan iman Islam. Enggak, justru mereka menghancurkan. Nah, justru mereka mengadu domba kita yang Kristen dan Islam. Hati-hati kepada mereka. Kita juga tidak tahu persis ini Julius ini keyakinannya apa. Bisa saja dia memanfaatkan kedua agama ini, Kristen dan Islam. Dia selalu adu domba dalam kontennya supaya dia dapat keuntungan di situ. Seolah-olah dia sudah menjadi pahlawan di sana. Sama seperti Agustan juga kemarin. Nah, mereka-mereka ini tidak diproses secara hukum, teman-teman. Itulah sebabnya mereka masih berkeliaran sampai sekarang, bebas menghina, memfitnah, menghujat kekristenan. Itu sudah terbukti apa yang dilakukan oleh Julius. Bahkan ada screenshot thumbnailnya itu sampai sekarang. Nah, dan dianggap itu tidak menista agama. Lucu ya teman-teman ya. Kalau pihak minoritas hanya salah kata-kata saja, salah mungkin menempatkan kata, tapi itu cepat-cepat diproses secara hukum. Nah, kita tidak tahu bagaimana pihak penegak hukum ini melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di negeri kita ini. Nah, jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang muslim, hati-hati kepada para mualaf yang mereka menganggap dirinya sebagai pahlawan agama, sehingga mereka menjadi provokator antara Islam dan Kristen. Mereka lah yang selalu mengadu domba, supaya kita yang Kristen dan Islam ini bentrok terus, karena hasil konten-konten mereka. Nah, bagaimana juga Kristen nanti tidak menanggapi itu, karena sudah duluan disinggung ajaran Kristen, agama Kristen, kitab Kristen. Wajar dong kalau orang Kristen menanggapinya. Jadi ketika ditanggapi, dianggap penistaan. Nah, mereka menggiring opini, teman-teman. Jadi hati-hati kepada Julius ini. Nah, sudah lihat tadi muka si Julius itu, sampai sekarang dia masih bebas, bahkan dia membuat banyak akun YouTube. Nah, saya kurang tahu apakah tujuannya, motifnya memang supaya mendapat keuntungan ketika dia membahas kedua agama ini. Jadi yang selalu bentrok kita Kristen dan Islam ini, dia selalu mengadu domba kita. Makanya orang yang tidak waras pikirannya, dia bangga dengan Julius ini. Oh, Julius ini pahlawan, membela agama Islam. Tidak, hati-hati justru. Hati-hati kepada para mualaf. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.